nabiyya. Fayambaghi laha ayyuhal mu'min, maka sepatutnya Anda wahai orang yang beriman, antutaliba nafsaka, untuk menuntut dirimu bitahqiqi hadhil ma'ani, dengan mewujudkan makna-makna ini, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkannya, fi makna qaulika, pada makna ucapanmu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Jadi kemarin yang sudah kita bahas konsekuensi dari pernyataan kita raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu diantara kemarin kalau kita lihat ya, ada pada lazim mampu ayyarudha bitadbiri wa ikhtiyarihi lahu wa bimuri qada'i. Jadi wajib untuk ridho dengan tata aturan Allah ya, wajib ridho dengan pilihan Allah, dan wajib ridho dengan pahitnya qada Allah ya. Terus tuh wa yaqna lima qasama wa la rizqi, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, yaitu rezeki. Terus wa yudawima ala ta'ati ya, terus menerus dalam ketaatan kepadanya. Wa yuhafiz ala faraidi, menjaga kewajiban-kewajibannya. Wa yajtaniba maharimahu, menjauhkan diri dari hal yang diharamkannya ya. Terus itu ya sampai kepada yang terakhir kemarin, walaihim mutawaddiyan wa mutarahiman wa ummati musyriqan wa lahum nasihan ya. Itu kata Habibatullah, sifat-sifat yang sudah disebutkan kemarin ya, termasuk wa mu'tammi dan aibi ghaibati wa syahadati, dan tetap berpegang teguh ya kepada bersandar kepada Allah ya, ketika kita sendirian ya, tidak ada orang lain, ataupun ketika kita bersama orang lain. Nah, itu kemarin begitu banyak ya konsekuensi dari kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nah, beliau mengatakan ya harus dia Pak, dipaksakan dirimu untuk dapat merealisasi atau mewujudkan makna-makna tersebut ya. Jangan cuma jangan hanya membaca billahi rabba ya, tapi tidak memahami makna yang ada di dalamnya, tidak mewujudkan makna yang ada di dalamnya ya. Dengan ketentuan Allah kita suka protes gitu kan ya. Itu kalau kita sendirian kita kemudian berbuat seenaknya, kalau kita bersama orang lain baru kita menunjukkan kebaikan. Nah, ini kan namanya nggak konsekuen ya gitu. Kemudian kepada sesama umat Islam tidak akur ya, padahal itu menjadi hal yang penting untuk mutaraddiyan wa mutarahiman, saling meridhoi dan saling mengasihi sesama umat Islam gitu. Wa kallif nafsaka al-ittisafa biha, dan bebankan dirimu untuk mempunyai sifat seperti yang disebutkan oleh pengarang sebelumnya ya. Jadi kali ya bebankan gitu ya, usahakan dengan keras gitu ya, jangan merasa udahlah gitu ya. Ini enggak, kita wakalif nafsaka, kita bebankan, kita keraskan gitu. Jadi kalau nafsaka, bebankan dirimu untuk mempunyai sifat seperti yang disebutkan sebelumnya. Hadi mujarradil qauli, dan jangan merasa cukup ya dari hanya mengucapkan kata-kata itu saja ya. Jadi kalau kemarin ada ada sabda Rasul, barang siapa yang pada pagi hari dan sore hari
mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya sebanyak 3 kali masing-masing, kata Nabi, karena haqqan 'ala Allahi ayyutiyahu, dia itu berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka kalau cuma dibaca doang gitu ya, itu sedikit gunanya, sedikit manfaatnya. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, sekalipun ya kalau hanya dibaca saja itu tidak kosong dari manfaat, ada pahalanya ya. Ketika kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ada pahalanya ya, tapi ya minim benar. Fi jami' ma taqulu min al-adhkari wal ad'iyati wa nahwiha. Begitupun lakukanlah pada semua apa yang engkau ucapkan minal adhkari, yaitu zikir-zikir, wal ad'iyati, doa-doa, wa nahwiha, dan yang lainnya ya. Artinya apa? Ya nggak cukup hanya dengan membaca zikir, membaca doa, tapi apa? Wa talib nafsaka bihaqaiqiha, tuntutlah dirimu untuk mewujudkan ya apa yang kau zikirkan, apa yang kau doakan. Wal ittisafi bima'aniha, dan bersifat ya, artinya mempunyai sifat bima'aniha, dengan makna-makna zikir yang kita ucapkan ya. Subhanallah. Contoh hal tersebut adalah antakuna inda qaulika, ketika engkau mengucapkan subhanallah mumtali al-qalbi bitanzihillahi wa ta'zimi. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, apa hendaknya penuhilah hati dengan membersihkan Allah, mensucikan Allah, dan mengagungkannya. Dan ketika engkau mengucapkan alhamdulillah mumtali al-qalbi bithanai Allah ta'ala wa syukrihi ya, wa syukrihi. Ketika kita membaca alhamdulillah, maka hati kita itu penuh dengan pujian kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Jadi sampai di sini tuh ya, sampai di sini mengucapkan Rabbighfirli ya, ya Allah ampunilah aku, mumtali'an minar rajai billahi ayyaghfira laka. Itu ketika kita mengucapkan zikir Rabbighfirli ya, hal keadaan apa? Hatimu itu penuh dengan harapan kepada Allah ya, untuk Dia mengampunimu. Jadi kita ini ketika mengucapkan Rabbighfirli atau Astaghfirullahaladzim, itu dalam hati kita ya, penuh dengan roja, penuh dengan harapan ya, agar Allah mengampuni kita. Jangan cuma sekedar Astaghfirullahaladzim, tapi nggak nyampe sini ya. Wa min khawfihi, dan juga ketika kita mengucapkan Rabbighfirli, itu harus ada hati kita dipenuhi rasa takut Allah yaghfira laka ya, engkau tidak mendapatkan ampunan dari Allah ya. Jadi ada roja, ada khauf. Harapan kita ampunan kita dapatkan, khaufnya kita ya jangan-jangan Allah nggak ngampunin saya gitu ya. Maka saya katakan apa, roja dan khauf itu ibaratnya dua sayap, dua-duanya harus ada ya. Roja sendirian bahaya ya, atas contoh-contoh tersebut ya. Artinya analogi apa diri kita, dia untuk menganalogikan ya, tadi ucapan alhamdulillah, subhanallah, Rabbighfirli, yang lain juga la ilaha illallah ya, dan zikir-zikir yang lain harusnya seperti itu. Lidah kita mengucapkan, hati kita mengikuti ya. Wajtahid fil huduri ma'allahi, dan berusaha keraslah untuk hadir bersama Allah ya. Ini kan susah kan ya. Kita aja sholat itu ya, kan sholat itu mungkin hanya berapa persen yang hudur, selebihnya pikiran kemana-mana ya.
maka yang Allah nilai itu memang yang hudurnya. Ya, jadi karena takulu dan mentadabburkan, ya, merenungkan makna-makna apa yang kau ucapkan. Kan gitu. Kita sholat, zikir udah begitu tuh. Ya, kita zikir. Maka apa yang kita zikirkan itu kita tadabburkan maknanya. Ya, sama dengan sholat Al-Fatihah umpamanya, itu kan kita paham artinya. Ya, kita tadabbur artinya. Kita baca tasbih subhanallahil azim wa bihamdi, itu kita paham artinya. Dan bersungguh-sungguhlah, berusaha keraslah fil ittisafi untuk dapat mempunyai sifat bima yuhibbuhullahu minka, dengan sifat yang Allah cintai, ya, yang Allah sukai dari dirimu. Wal ijtinabi lima yakrahu, ya, dan menjauhkan diri dari apa yang Allah tidak sukai. Jadi berusaha keras gitu ya, agar kita ini memiliki sifat, ya, yang Allah sukai. Taka ila ambil qalbi wal batini, dan alihkanlah perhatianmu kepada urusan hati dan batin. Ya, jadi di dalam zikir-zikir yang kita ucapkan itu harus difokuskan, ya, pada hati dan batin. Dalam menata hati dan batin kita. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah la yanzuru tidak melihat ila suwarikum kepada bentuk fisikmu, wa a'malikum, dan Allah tidak melihat amal-amalmu, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, ya, sesungguhnya Allah akan melihat hatimu dan niatmu. Ya, jadi yang semua amal kita itu Allah enggak lihat bentuknya, ya. Bagaimana kita kelihatan khusyuk gitu ya. Kelihatan khusyuk. Ya, dalam pandangan orang mungkin kadang-kadang khusyuk. Maka buktikanlah atau zohirkanlah, ya, atau wujudkanlah qaulaka, ucapanmu, diamalika dengan amalmu. Jadi harus harus sama gitu ya, antara ucapan dan perbuatan, itu sama. Ya, dia harus wujudkan antara ucapan dan perbuatan. Wa amalaka biniyatika, ya, wa ikhlasika, dan wujudkan, ya, realisasikan amalmu dengan niatmu, ya. Jadi harus sama antara amal dengan niat. Domir itu kan hati, ya. Wa islahi qalbika, dan kebaikan atau perbaikan hatimu. Jadi ikhlas itu, ya, harus sesuai dengan kebersihan hati. Nah, ini kalau dari sini repot ya. Artinya apa? Tasfiyat domir atau tasfiyat pokok, ya. Hati itu adalah landasan amal kita, ya. Wa alaihil madaru, dan pada hati tersebut itu semua hal berputar, bergerak gitu. Jadi tanpa adanya hati yang bersih, maka amal-amal yang kita lakukan rusak semua, gitu, rusak semua. Ya, jadi kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu yang
oleh Imam Nawawi, ya, dimasukkan ke dalam hadis arba'in. Ala ingatlah, inna fil jasadi mudghatan. Sungguh di dalam jasad itu ada mudghah. Ya. Mudghah itu sering diartikan qit'atun lahmin shaghirah. Ya. Jadi segumpal, ya, daging yang sedikit, qasirah. Iza sholahat, ada yang pakai iza sholahat, enggak apa-apa. Iza sholahat sholaha sa'irul jasadi. Apabila mudghah itu baik, maka semua badan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sa'irul jasadi. Dan apabila mudghah itu rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Ala, kata Nabi, ingatlah, wahiyal qalb, yaitu dia adalah mudghah itu adalah al-qalb. Ya, al-qalb itu dia sifatnya abstrak, ya. Jadi tidak dalam bentuk organ tubuh. Maka wajib untuk memperhatikan al-qalb. Bihidil qalb. Wasarrafal inayata ila salahi wa taqwimi. Dan hendaknya mengalihkan al-inayata, perhatian, ila salahi, untuk selalu memperbaiki hati, wa taqwimi, dan meluruskannya. Ini apa namanya? Makanya Pak Imam Al-Ghazali kan membagi apa namanya ilmu itu kan menjadi berapa bagian? Jadi dua bagian, ilmu zahir, kemudian ilmu batin. Ini yang terkait dengan hati kita, ya. Apa namanya, unsur yang terkait dengan apa? Ridho, gitu ya. Kemudian memasrahkan diri, kemudian tawakal. Nah, itu kan ilmu batin muamalah, ya. Kemudian apa? Harus dihilangkan lawannya. Apa contohnya? Riya, ya, riya, sum'ah. Cepat berubah-ubah dan sering bergejolak, ya. Ittirab, ya, guncang, gitu. Jadi hati itu kan gampang berubah, makanya namanya qalb. Qalb itu adalah apa? Berubah. Hingga Rasulullah SAW bersabda, fihi, yang berkaitan dengan hati, innahu asra'u taqalluban minal kibri idza jatama'at ghaliyanuha. Sungguh hati itu lebih cepat berubahnya minal kibri, daripada gidir. Itu kalau dulu saya mondok itu, kalau dulu kan mondok ya masih mondok yang tradisional tuh, itu kan masak sendiri. Itu kalau dulu itu bukan panci, gidir. Itu gidir itu. Nah, itu wadah itu, wadah buat masak. Jadi kata Nabi, hati itu kecepatan perubahannya lebih cepat daripada wadah air yang buat masak itu. Ini yang Nabi banyak dan sering, ya, munajatkan kepada Allah dengan kalimat ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya, tetapkanlah, mantapkanlah hatiku ala dinik, ya, dalam agamamu, jangan sampai berubah, gitu kan, ya. Maka ada yang baca di saat sujud terakhir, ya. Innal quluba baina uswa'aini min asabi'ir rahman. Sungguh hati itu berada di antara dua jari min asabi'ir rahman, dari jari-jarinya Allah. Ini apa namanya? Bukannya jari kayak kita, ya. Tajasum itu nggak boleh. Jadi menyerupakan Allah, ya, berbentuk seperti manusia, itu nggak boleh, haram. Itu namanya, kalau dulu namanya aliran tajasum, maka dia meluruskannya. Wa insya Allah, dan jika Allah menghendaki itu dibengkokin tuh, ya. Jadi ibaratnya
jemari ini ya, kalau Allah mau tegakkan ya ditegakkan, kalau Allah mau bengkokin dibengkokin. Makanya sering baca ya qolibal qulub sabit qalbi ala ini, jangan sampai nanti kita dibengkokin. Ya. Wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamin yaqul la wa muqallibil qulubi. Ya. Dan memperkuat sumpah tersebut, yaqulu, beliau mengatakan la wa muqallibal qulub. Ya. Itu apa? Demi zat yang membolak-balikan hati. Itu yang Rasul katakan begitu dalam sumpah-sumpahnya. Dan ketika dia men-stressing ya, sumpah tersebut, dia pakai kata itu ya, untuk memperkuat. Ini ya, kalau saya sih merasa ini wilayah berat ya, wilayah berat, tapi kudu kita gitu. Banyak hal yang tidak sempurna saya sampaikan, dan malam ini saya minta